Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo ambruk. Alhasil selama 1,5 tahun terakhir, para siswa dipindahkan ke bangunan Pujasera milik pemerintah desa. Bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan ini berada di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Bagian depan bangunan sudah rata dengan tanah dan ruang kelas tak layak dijadikan tempat belajar. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun, namun tak kunjung ada perbaikan. Meski sudah berulang kali mengajukan permintaan renovasi ke Pemkab Sidoarjo. Karena sekolah tak layak pakai, proses belajar dipindahkan ke bangunan Pujasera milik pemerintah desa Watesari yang telah direnovasi. Sudah hampir 1,5 tahun di sini, tapi belum ada realisasi. Dan saya harapkan kepada yang berwenang untuk memperbaiki TK kami, saya mohon segera dibaiki karena anak-anak dengan tempat yang ini terlalu bebas. Belum istirahat, mereka keluar-keluar tidak bisa mengendalikan. Gurunya hanya terbatas 1 kelas 1 guru. Gedung TK yang ambruk ini bangunannya berdirinya tahun 1971. Otomatis sudah 52 tahun. Bangunnya rapuh, temboknya nggak ada beton, atapnya juga rapuh. Akhirnya ya rubuh perkiraan bulan 1. Lebih bulan 1 2023. Itu pas waktu malam hari kurang lebih jam 12. Para orang tua siswa dan guru berharap pihak terkait segera memperbaiki sekolah tersebut, sebab sekolah itu menjadi sarana bermain dan belajar siswa usia dini. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, pasca jalan menggelembung di Jalan Pasar Kembang, Surabaya, petugas gabungan Rabu pagi selesai melakukan pemadatan tanah dan pengaspalan. Jalan itu sudah bisa dilewati kendaraan kembali. Jalan yang menggelembung di Jalan Pasar Kembang Surabaya sudah diperbaiki oleh dinas terkait, sehingga Rabu pagi jalan sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Pembatas maupun rambu peringatan juga sudah dicopot. Muhammad Gayun yang rukonya berada tepat di sebelah lokasi mengatakan perbaikan sudah selesai pada pukul 12 malam. Dirinya bersyukur kini tokonya bisa buka kembali. Pak, pengerjaan aspal ini selesai kapan, Pak? Tadi malam Kira-kira jam berapa itu, Pak? dari jam 12. Jam 12-an ya, Pak? Ya. Tadi seluruh petugas dari jam 12 sudah nggak ada di sini, Pak? Ya. Bapak sebagai ini kena dampak nggak yang kemarin ada jalan itu? Kena dapat sedikit ya, nggak parah. Sempat lakukan penutupan toko nggak, Pak? Buka, masih buka. Tetap buka ya, Pak? Buka. Kini proyek pemasangan pipa PDAM sementara dihentikan sehingga tidak ada pekerja di sekitar lokasi. Sedangkan pipa PDAM yang terlanjur terpasang hanya diberi penutup dan penanda. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian jagung di Kabupaten Tuban gagal panen. Tanaman yang telah berusia 80 hari tumbuh kerdil dan menghasilkan bonggol kecil. Kondisi tersebut diperparah dengan serangan hama tikus. Lahan pertanian jagung di Desa Kowang dan Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dipastikan gagal panen. Kemarau panjang membuat sumur bor dan saluran irigasi kering, sehingga puluhan hektar tanaman jagung tidak mendapat pasokan air. Akibatnya tanaman jagung berusia 80 hari rusak. Pertumbuhan tanaman maupun bonggol jagung tidak maksimal sehingga tidak mungkin dipanen. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, petani semakin terpuruk dengan serangan hama tikus hutan yang populasinya meningkat selama musim kemarau. Koloni hewan pengerat ini menyerbu ladang dan memakan bonggol jagung. Alhasil jerih payah menanam jagung selama 3 bulan
tidak membuahkan hasil. Petani menderita kerugian jutaan rupiah. Tak ada yang dapat mereka panen selain daun dan batang jagung untuk pakan ternak di rumah. Dimakan tikus. Terus kenapa itu kalau dimakan? Ya sudah nggak bisa dipaneni, dikasih lembu. Oh, dibuat pakan ternak gitu ya. Terus selain diserang tikus, kondisi jagungnya kenapa ini, Bu? Kendil kekurangan air. Ini memang nggak ada air belas ini, Bu? Nggak ada. Sungai-sungai? Sungai jauh dari sini. Musim kemarau ini ya? Iya. Ini usia berapa, Bu, jagungnya? 2,5 bulan. Gagal panen ini nanti, Bu? Iya, gagal. Petani berharap pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan masalah pengairan yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Selain itu, bantuan bibit dan pupuk sangat dibutuhkan para petani untuk menyambut musim tanam berikutnya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Kita ke informasi ringan, Saudara. Kotoran ternak yang biasanya dibuang begitu saja dimanfaatkan oleh warga Banyuwangi untuk diolah menjadi biogas yang bisa digunakan untuk memasak. Meski cukup rumit untuk menghasilkan gas, namun biogas ini bisa menjadi solusi saat gas LPG 3 kg langka. Mastur, 60 tahun, warga desa Seraten, Kecamatan Celuring, Banyuwangi ini memanfaatkan biogas dari kotoran ternak untuk memasak. Api yang dinyalakan di tungku kompornya terlihat sempurna berwarna biru seperti menggunakan gas LPG. Ia menggunakan biogas untuk keperluan memasak sejak beberapa bulan terakhir karena susahnya mendapatkan gas LPG 3 kg di daerahnya. Biogas ini berasal dari kotoran ternak kambing maupun sapi. Untuk kebutuhan memasak setiap hari, Mastur dan istrinya mengumpulkan kotoran ternak yang dicampur air. Melalui proses kedap udara, kotoran ternak disimpan di penyimpanan khusus sehingga bisa menghasilkan gas metan. Biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak ini kemudian disalurkan melalui pipa. Kotoran sapi pertama untuk menekan pertama. Kemudian terus langsung tiap hari untuk serintil wedus. Tiap hari 1 timba, airnya 1,5 timba. 1,5 timba. Airnya. Kalau dengan pakai kayak gini, enaknya apa, Pak? Ya enak, tidak usah beli gasok. Tidak beli gas langka ya sudah beli. Berarti kemarin pas langka-langkanya gas sampai nggak bingung ya? Nggak bingung. Mana temannya bingung, saya nggak bingung. Tenang saja. Cuma tiap hari pagi sebelum makan wedus ternaknya nanti saya ngisi ini 1 timba, terus airnya 1,5 timba. Mastur menghabiskan dana 14 juta rupiah untuk membuat peralatan biogas ini. Meski biaya awal yang dikeluarkan cukup besar, namun sebagai investasi jangka panjang, biogas ini bisa dipakai selamanya dan menjadi solusi tidak bergantung kepada gas LPG. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, kuliner rawon atau sup berwarna hitam pekat khas dengan campuran kluwek mungkin sudah biasa ditemui. Namun di Hotel Majapahit Surabaya, rawon yang disajikan berbeda, yakni menggunakan daging iga. Dagingnya yang empuk dan bumbu rempahnya yang pekat di lidah jadi ciri khas masakan legendaris ini. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda sedang berkunjung ke Surabaya, tak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner yang satu ini, yakni rawon. Kuah hitam pekat yang dicampur dengan kluwek ini menjadi banyak yang diburu para pecinta kuliner. Bingung mencari referensi kuliner rawon? Jangan khawatir, Anda bisa langsung ke Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan. Di sini kuliner rawonnya melegenda karena menggunakan daging iga. Rasa dagingnya yang empuk dan bumbu yang pekat menjadi ciri masakan ini yang tidak ditemukan di tempat lain.
Esa, salah satu penikmat rawon, mengatakan kuliner yang ada di sini berbeda dengan rawon yang ada pada umumnya. Rawon di sini tuh porsinya sangat besar. Jadi puas kalau misalnya mau makan rawon dengan daging yang porsinya banyak, di sini cocok. Terus untuk dagingnya sendiri sangat empuk, jadi untuk saya sendiri cocok dengan tekstur dagingnya. Jadi karena ini iga, saat dipotong pakai sendok itu nggak susah. Jadi itu mungkin salah satu kelebihan dari rawon iga yang ada di Hotel Majapahit ini. Untuk menyiapkan kuliner rawon, pertama bumbu seperti bawang putih, bawang merah, laos, dan bumbu dapur lainnya dihaluskan jadi satu, lalu ditambahkan dengan keluak. Bumbu yang sudah halus kemudian disangrai dengan sedikit minyak. Jika sudah wangi, ditambahkan daun jeruk dan garam. Setelah itu diberi air dan terakhir dimasukkan tulang iga. Semua rawon sama, cuman yang membedakan adalah setiap daerah di Jawa Timur, rawon itu berbeda dengan bahan yang didapatkan di setiap daerah tadi. Di sana ada penambahan rawon dengan apa. Nah, tapi basicnya adalah basic yang keluak. Tapi penambahan item untuk lebih punya ciri khas, itu masing-masing apa yang ada di daerah tadi bisa mereka tambahkan. Ada mungkin yang sedikit rawonnya agak bening, ada. Jadi macam-macam ya di Jawa Timur tadi. Ada rawon yang butek, ada rawon bening. Tapi kalau saya di sini ciri khas dari Hotel Majapahit, rawon iga kita adalah rawon butek. Satu porsi rawon iga dijual Rp165.000. Kenyang menikmati kuliner, Anda bisa jalan-jalan melihat bangunan hotel yang syarat nilai sejarah ini. Pemirsa, kuliner rawon di Jawa Timur mungkin sudah biasa Anda dengar. Tapi ada satu menu kuliner rawon yang legendaris, yakni di Hotel Majapahit ini. Kuliner rawon yang ada atau yang dimasak di sini berbeda dari yang ada pada umumnya, menggunakan daging iga. Konon rawon ini juga merupakan menu khas legendaris di hotel ini. Seperti apa rasanya? Yuk kita coba. Meski potongan dagingnya besar, tapi rasanya cukup empuk. Rasa dagingnya yang sangat empuk dan kaldunya yang begitu nikmat menghasilkan rasa yang lezat. Jadi kalau Anda ke Surabaya, Anda patut mencoba menu kuliner rawon iga yang ada di Hotel Majapahit ini. Dari Surabaya, Sri Ramadi Putra dan Fauzan melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.